Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Indah Siti Nurul Azizah, absen 3 dari kelas Penjas 5C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kedaruratan medis yang kedua, yaitu ada demam, kejang, epilepsi, dan juga pingsan. Nah, untuk yang pertama itu demam. Tentu semua sudah tahu, demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Nah, tindakan apa saja sih yang dapat kita lakukan ketika kita melihat seseorang, teman ataupun anak yang mengalami demam? Nah, yang pertama itu kompres anak tersebut dengan air panas, tidak hanya di dahi tetapi di seluruh badan. Berikan anak tersebut air putih yang banyak agar meredam kemungkinan demam yang tinggi. Nah, yang ketiga itu hindari baju yang berlapis-lapis ataupun selimut yang tebal karena dapat menghambat pertukaran suhu dengan udara. Nah, yang terakhir, jika memang anak tersebut lemah atau dehidrasi ataupun semakin tinggi, bawalah anak tersebut ke rumah sakit untuk tindak lanjut. Yang kedua itu ada kejang. Kejang merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi atau reaksi otot yang tidak terkendali. Nah, penyebabnya itu apa saja sih? Yang pertama itu karena demam, yang kedua karena epilepsi, ada juga yang karena keracunan, ada juga yang karena infeksi, dan masih banyak lagi penyebab terjadinya kejang-kejang. Nah, bagaimana sih apa yang dilakukan kita ketika melihat korban mengalami kejang? Pada umumnya, yang sebenarnya kejang ini dapat terhenti dengan sendirinya, akan tetapi alangkah baiknya kita sebagai penolong membantu korban yang mengalami kejang tersebut. Yang terpenting, yang pertama itu jangan melawan kejang tersebut, biarkan sampai terhenti. Nah, yang kedua itu jangan berusaha menutup atau menyumpal mulut korban yang mengalami kejang tersebut. Nah, jaga pernapasan orang yang mengalami kejang tersebut, hindari dari bahaya sekitar. Nah, yang ketiga itu ada epilepsi. Epilepsi merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau kegiatan sel saraf yang terjadi di otak. Nah, epilepsi juga yaitu kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Nah, gejalanya itu apa saja sih? Yang pertama, jatuh secara tiba-tiba. Yang kedua, wajah dan leher sianosis. Yang ketiga, terjadinya kejang di otot. Ya, yang keempat itu ada mulut berbuih. Nah, setelah mengalami kejang-kejang, biasanya orang yang mengalami epilepsi itu akan kelelahan. Nah, yang keempat itu ada kedaruratan medis 2 itu ada pingsan. Pingsan merupakan hilangnya kesadaran karena berkurangnya peredaran darah menuju otak. Nah, gejalanya itu apa saja? Yang pertama ada perasaan linglung, yang kedua ada pandangan berkunang-kunang, yang ketiga ada lemas karena keluar keringat dingin. Nah, yang keempat ada menguap, kurangnya respon, dan juga yang terakhir ada denyut nadinya melambat. Nah, yang dapat kita lakukan ketika melihat seorang anak atau seseorang mengalami pingsan, yang pertama itu bawa anak tersebut ke tempat yang lebih aman. Aman di sini maksudnya tidak ada di kerumunan, lebih segar, dan agar pernapasannya tidak tersumbat. Nah, yang ketiga, baringkan anak tersebut. Nah, bila pucat, tinggikanlah tungkainya. Nah, periksa respon penderita, longgarkan seluruh badannya yang mengikat. Bila perlu, beri wangi-wangian seperti minyak kayu putih, fresh care, dan juga lain sebagainya. Nah, bila anak tersebut telah pulih, sarankan posisi recovery. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, beri minum. Nah, bila anak tersebut sudah bisa duduk,
dengan nyaman. Ketika anak tersebut telah pulih dudukan dan beri minum secukupnya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.